Pada mulanya terdapat kegelapan. Kemudian kegelapan menghasilkan tetesan. Dari tetesan itulah pedang dan perisai bersaudara lahir. Perisai mengklaim bahwa dia dapat terlindungi dari apapun. Pedang mengklaim bahwa dia dapat memotong apapun. Kedua bersaudara itu pun memulai pertarungan yang legendaris. Pada akhirnya, pedang dan perisai pecah. Pedang menjadi langit, perisai menjadi tanah, dan percikan dari pertarungan menjadi bintang-bintang. Sementara permata, mereka jatuh ke tanah dan menjadi true runes yang kemudian melahirkan runes-runes lain. Menurut legenda, ada 27 true runes yang ada, namun sampai Suikoden 5 belum semuanya dipublikasikan. Berikut adalah daftar true runes yang sudah dipublikasikan oleh Konami. Soul Eater adalah sebuah runes yang memiliki peran penting dalam cerita Suikoden 1. Perjalanan Soul Eater cukup lama bersama Ted, sekitar 300 tahun. Ted memiliki kekuatan Soul Eater dari kakeknya ketika Windy, Uber, dan Nechlord menyerang desa Hidden Runes, Village of Hidden Runes. Setelah itu Ted juga ikut serta dalam perang Island Nations Kooluk. Setelah sekian lama Ted berjelajah, ia ditemukan oleh Theo MC Doel sebagai seorang orphan dalam perang, maka Ted yang tinggal bersama Theo memiliki seorang sahabat yaitu Tyr. Dalam menjalankan sebuah misi, Ted terpaksa menggunakan Soul Eater dan membuat Windy mengetahui keberadaan Soul Eater itu. Setelah Ted pulang dari istana kerajaan, Ted sekarat karena dipaksa Windy untuk menyerahkan Soul Eater-nya, maka Ted tidak mau dan disiksa oleh Windy. Di akhir hidupnya Ted memberi kekuatan Soul Eater kepada Tyr, dan Tyr juga menggunakan Soul Eater dalam jatuhnya Scarlet Moon Empire, dan Dunan Unification War. Base Runes sebelumnya dimiliki oleh Kerajaan Harmonia. Runes ini mewakili kekuatan buas dan kemauan True Runes. Base Runes menempatkan dirinya di Elkrenoli Palace, ibu kota kerajaan Highclane, yang pada saat itu baru dibangun. Untuk menyembunyikan ketidakmampuannya dalam mengendalikan runes ini, Harmonia lalu mempersembahkannya kepada keluarga Blight sebagai hadiah. Base Runes berdiam di ruang takhta Highclane. Pada masa Suikoden 2, Luca Blight memanggil dan membangunkan True Runes ini, tahun Is 460. Luca kemudian melepas Base Runes di kota Muse yang kemudian membunuh penduduk demi mengaktifkan Base Runes sepenuhnya. Menjelang akhir Suikoden 2, Leon Silverback, ahli strategi Highclane, menggunakan darahnya untuk menidurkan kembali Base Runes. Sebagian besar pemain mengira Leon melakukan ini untuk mengontrol Base Runes. Namun Base Runes mengeluarkan inkarnasi dirinya yang kemudian dikalahkan dan melarikan diri dari istana Elkrenoli. True Runes ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Black Sword Runes dan Bright Shield Runes. Namun kedua bagian True Runes tersebut masih berupa runes biasa selama belum disatukan. Untuk menyatukan True Runes ini, pemegangnya akan terkena kutukan, di mana pemilik salah satu runes harus membunuh pemilik runes lainnya. Dengan begitu kedua runes akan bersatu membentuk Runes of Beginning secara sempurna. Black Sword Runes memiliki manifestasi sebagai pedang dalam legenda penciptaan True Runes, namun bukan merupakan pedang itu sendiri. Black Sword Runes didapatkan oleh Joey Atreides ketika ditemui oleh Leknaat di awal Suikoden 2. Sebelumnya runes ini dimiliki oleh Han Cunningham yang kemudian bersama Genkaku, pemilik terdahulu Bright Shield Runes, menyegel kedua runes di desa Toto. Pemilik runes ini ditakdirkan untuk berseteru dengan pemilik Bright Shield Runes agar Bright Shield Runes dan Black Sword Runes bisa bersatu sebagai Runes of Beginning. Bersama dengan Black Sword Runes, runes ini disegel oleh Genkaku dan Han Cunningham di desa Toto. Runes ini memanifestasikan dirinya sebagai tameng dalam legenda penciptaan True Runes. Kekuatan runes ini berlawanan dengan Black Sword, yaitu kekuatan penyembuh dan perlindungan. Runes ini dipegang oleh tokoh utama Suikoden 2, yaitu Ryu. Pada akhir permainan, Ryu menolak untuk menyerang Joey dan akhirnya kutukan Beginning Runes dipatahkan sehingga Joey dan Ryu berhasil selamat.
Night Runes adalah runes yang diketahui memiliki kekuatan kegelapan yang mampu menghancurkan segel dari Blue Moon Runes milik Nechlord, yang sekarang milik Sierra. Selain itu, runes ini juga dipecah menjadi dua bagian, diantaranya adalah Star Dragon Sword dan Star Runes milik Zeraze. Meskipun memiliki kekuatan yang besar, Night Runes hanya dapat mengeluarkan kekuatan sebenarnya pada malam hari saja. Usai perang besar antara Harmonia, Graceland yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian damai selama 50 tahun, Flame Champion memutuskan melepas True Fire Runes dan menjalani hidup sebagai manusia biasa hingga akhir hayatnya. Menjelang berakhirnya masa 50 tahun perjanjian damai, Bishop Luke dari Kerajaan Harmonia berupaya mengumpulkan True Elemental Runes dengan alasan tertentu. Hugo, anak kepala suku Karayan, bersama teman-temannya menggagalkan upaya Luke dan mendapatkan True Fire Runes. Wyatt Lightfellow adalah salah satu sahabat karib Flame Champion, selain Gedu. Usai perang besar antara Harmonia, Graceland, Wyatt yang berasal dari Zexen Federation tinggal di desa Karaya dan mengganti namanya menjadi Jimba. Wyatt juga melepas dan menyembunyikan True Water Runes yang dipegangnya di suatu tempat rahasia. Di Zexen, Wyatt mempunyai seorang anak perempuan bernama Chris Lightfellow yang di kemudian hari menjadi salah satu ksatria yang disegani dengan julukan Silver Maiden. Setelah Bishop Luke gagal mendapat True Fire, target berikutnya adalah True Water. Di sini pun dia gagal lagi karena True Water memilih Chris Lightfellow sebagai pemegang berikutnya. Gedu adalah seorang mercenari, serdadu bayaran, dari wilayah Harmonia dan dulu ikut bertempur bersama Flame Champion dan Wyatt Lightfellow. Sejak dulu Gedu sudah memegang True Lightning Runes yang tidak dilepasnya ketika Perang Harmonia, Graceland berakhir. Itu sebabnya Gedu tidak bertambah tua. Gedu akhirnya bertemu Hugo dan Chris, dan bersama-sama mereka berupaya meredam ambisi Luke. Sasarai, bersama Luke, adalah klon dari Bishop Hikusak, pendiri Kerajaan Harmonia. Konon Hikusak mengklon dirinya agar dua True Elemental Runes yang ada di tangannya tidak jatuh ke tangan orang lain. True Earth Runes yang dimilikinya sempat jatuh ke tangan Luke dan menjadi paduan terkuat dalam upaya Luke merebut ketiga True Elemental Runes yang lain. Namun dalam pertarungan akhir di Sindar Ruins, Sasarai mendapatkan kembali True Earth Runes. Luke, bersama Sasarai, adalah klon dari Bishop Hikusak, pendiri Kerajaan Harmonia. Konon Hikusak mengklon dirinya agar dua True Elemental Runes yang ada di tangannya tidak jatuh ke tangan orang lain. Luke yang akhirnya mengetahui dirinya hanya klon kemudian bertekad mengumpulkan seluruh True Elemental Runes, Wind, Fire, Water, Lightning, dan Earth, untuk dihancurkan sekaligus menghancurkan dunia. Namun upayanya digagalkan oleh Hugo dan lain-lain. Di akhir cerita, jiwa Luke kembali kepada Lady Leknaat. Salah satu runes tertua namun kerap disebut sebagai Curse Runes atau runes yang terkutuk. Runes ini memiliki kekuatan dahsyat namun memakan jiwa pemiliknya setiap kali digunakan sampai akhirnya si pemilik meninggal. Setiap kali pemiliknya meninggal, runes ini otomatis berpindah pada orang yang ada di dekatnya. Konon Runes of Punishment ini pertama kali dimiliki dan digunakan oleh Queen of Obel untuk melindungi negaranya dari invasi. Setelah beberapa kali berpindah pemilik, runes ini dimiliki oleh seorang bajak laut kejam bernama Steely yang akhirnya dikalahkan oleh duo bajak laut Edgar dan Brandeau dalam sebuah pertempuran. Dalam pertempuran ini Steely dan Edgar tewas, akibatnya Brandeau menjadi pemegang berikutnya. Beberapa tahun kemudian Brandeau dikalahkan oleh Commander Glenn dari Razril. Glenn tidak cukup kuat memiliki Rune of Punishment sehingga dia tewas ketika baru pertama menggunakannya untuk melindungi Razril. Runes of Punishment berpindah tangan pada Laszlo yang akhirnya difitnah telah membunuh Commander Glenn oleh sahabatnya sendiri, Snowy Fingerhood. Berbeda dengan pendahulunya, Laszlo bisa membawa Runes of Punishment ke tingkat yang lebih tinggi sehingga tidak lagi memakan jiwa pemiliknya.
Sun Runes adalah salah satu dari 3 harta peninggalan di Falena dan Sun Runes terpecah menjadi 3 bagian yaitu Dawn, Twilight, Sun Runes itu sendiri. Di awal cerita Suikoden 5 terdapat beberapa skene yang menunjukkan kekuatan Sun Runes seperti hilangnya kendali Arstad dengan Sun Runes, kemarahan Raja Armes terdahulu yang membuat dinasti Armes hancur, dan kembalinya daratan Falena menjadi subur kembali oleh kekuatan Sun Runes itu sendiri. Sun Runes sendiri akan sulit dikendalikan tanpa anak runes dari Sun Runes, Dawn, dan Twilight. Seperti ketika hilangnya Dawn Runes oleh fraksi Barrows yang membuat Lord Delake terkena kemarahan dari Sun Runes. Setelah kematian Arstad, Sun Runes dikuasai oleh fraksi Godwyn, namun Godwyn tidak dapat menggunakannya karena hanya ratu yang sebenarnya yang dapat menggunakannya. Sampai perang Sun Runes berakhir, ketiga harta peninggalan Falena disimpan di ruang penyimpanan Sol Falena. Dawn Runes adalah salah satu dari 3 harta Falena yang merupakan anak dari Sun Runes. Twilight Runes adalah salah satu dari 3 harta Falena yang merupakan anak dari Sun Runes. Sebelum menutup video ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya.